Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ada sukacita dan tetap semangat, haleluya. Mari kita satu dalam doa untuk menerima firman di pagi ini. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Sepanjang malam kami bisa istirahat dengan baik, dan pagi ini kami bangun dalam keadaan tubuh yang sehat, sukacita, dan penuh semangat. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya kami menanti-nantikan firman-Mu disampaikan kepada kami lewat renungan papiku. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini, saudara, yaitu betapa dahsyatnya kuasa Roh Kudus. Sekali lagi, betapa dahsyatnya kuasa Roh Kudus. Terambil dari Roma 8 ayat 26 bagian A. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama yang kita renungkan, saudara, Roh Kudus mengubah orang yang lemah menjadi kuat. Petrus adalah murid yang pernah menyangkal Yesus 3 kali. Ia takut kepada seorang pelayan perempuan. Tetapi setelah dipenuhi Roh Kudus, saudara, begitu dahsyat sekali. Petrus berkhotbah dengan berani. 3.000 orang bertobat menerima Yesus. Ia tidak takut lagi kepada ancaman manusia. Nah, saudara, sebagai contoh praktis, ada orang yang dulunya pemarah, takut, mudah putus asa, terikat dosa. Tetapi setelah sungguh-sungguh hidup dalam pimpinan Roh Kudus, hidupnya berubah. Betul-betul hidupnya berubah. Bisa menjadi sabar, penuh damai, berani bersaksi, hidupnya dipulihkan. Sebagai ilustrasi, saudara, besi biasa kalau dimasukkan ke dalam api akan menjadi merah membara. Demikian juga hidup yang dipenuhi Roh Kudus akan mengalami perubahan besar, akan on fire, saudara-saudara. Nah, yang kedua, saudara, Roh Kudus memberi kekuatan menghadapi masalah hidup. Tadi ayat Mas mengatakan, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Hidup tidak selalu mudah, saudara. Kadang ada sakit penyakit, masalah ekonomi, konflik keluarga, tekanan hidup. Tetapi Roh Kudus memberi kekuatan yang tidak dimiliki manusia biasa. Contoh praktis, saudara, ada orang yang secara manusia seharusnya sudah hancur karena apa? Karena kehilangan pekerjaan, ditinggalkan orang yang dikasihi, mengalami sakit cukup berat, tetapi tetap kuat, tetap berdoa, tetap percaya kepada Tuhan. Itu bukan kekuatan manusia, saudara, melainkan pekerjaan Roh Kudus. Sebagai ilustrasi, layangan bisa terbang tinggi, bukan karena anginnya lemah, tetapi karena ada kekuatan angin yang menopangnya. Demikian juga Roh Kudus menopang hidup orang percaya. Yang ketiga, saudara, Roh Kudus memberi keberanian untuk bersaksi. Kisah Rasul 4 ayat 31, mereka penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kuasa Roh Kudus membuat orang percaya tidak malu mengikut Yesus. Sebagai contoh praktis, saudara, berani berdoa di tengah keluarga yang belum percaya, berani berkata jujur walau rugi, berani menolak dosa, berani menginjili teman. Nah, saudara, banyak orang sederhana dipakai Tuhan dengan luar biasa karena mereka dipenuhi Roh Kudus. Bukan pendidikan tinggi yang terutama, tetapi kuasa Roh Kudus. Bisa bilang amin, saudara. Yang keempat, Roh Kudus sanggup mengubahkan karakter manusia. Galatia 5 ayat 22, 23 saudara baca.
Buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan selanjutnya saudara. Mujizat terbesar bukan hanya kesembuhan fisik, tetapi perubahan dalam hati manusia. Contoh nyata saudara, orang yang dulunya kasar, tetapi sekarang menjadi lembut. Orang yang pendendam, tetapi sekarang menjadi pengampun. Dulu egois, menjadi suka menolong orang lain, peduli kepada orang lain. Dulu kecanduan dosa, sekarang menjadi hidup di dalam kebenaran. Nah, itulah pekerjaan Roh Kudus saudara. Sebagai ilustrasi, ulat yang menjijikkan bisa berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Demikian juga Roh Kudus mengubah hidup manusia lama menjadi ciptaan baru. Yang kelima saudara, Roh Kudus membuat gereja mula-mula bertumbuh luar biasa. Sebelum Pentakosta, murid sedikit, mereka takut dan tertutup. Namun sesudah Roh Kudus dicurahkan, Injil tersebar kemana-mana, mujizat terjadi, banyak jiwa diselamatkan. Kuasa Roh Kudus membuat sesuatu yang kecil menjadi besar. Contoh praktis saudara, pelayanan kecil dipakai Tuhan besar, akhirnya memenangkan banyak jiwa. Orang sederhana menjadi berkat bagi banyak orang. Doa sederhana menghasilkan mujizat besar karena Roh Kudus bekerja melalui kemampuan manusia. Nah saudara, Roh Kudus itu masih bekerja sampai hari ini. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia adalah pembaptis di dalam roh saudara. Karena itu mintalah kepada Tuhan Yesus supaya engkau dibaptiskan dengan rohnya yang kudus. Nah saudaraku yang kekasih, sebagai penutup, dahsyatnya kuasa Roh Kudus terlihat ketika orang lemah menjadi kuat, orang takut menjadi berani, orang berdosa diubahkan, orang putus asa mendapat pengharapan, pelayanan kecil dipakai luar biasa. Roh Kudus sanggup melakukan perkara yang tidak mampu dilakukan manusia. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami menyadari bahwa kami lemah tanpa pertolongan-Mu. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Berikan kami kekuatan menghadapi hidup, keberanian bersaksi, dan hati yang terus diubahkan. Pakailah hidup kami menjadi alat kemuliaan-Mu, supaya Injil Tuhan diberitakan dan banyak orang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi dan tetap semangat sampai berjumpa esok hari. Terima kasih atas segala berkat-Mu, segala pujian syukur ku persembahkan.